Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Mengawali segala aktivitas kita di hari ini, kita akan dituntun dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema waspada terhadap ketamakan. Saudara, kita baca dalam Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Di situ judul perikop firman Tuhan, orang kaya yang bodoh. Kita fokus pada ayatnya yang ke-15, di situ firman Tuhan berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang itu berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini yang harus kita renungkan. Mengapa kita harus waspada dengan segala ketamakan? Dan yang berikutnya, apa yang diperbuat oleh orang kaya dalam perumpamaan yang diberikan oleh Yesus? Dan apa jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau tidak kaya di hadapan Allah? Saudaraku yang diberkati Tuhan, diberkati dan berkelimpahan adalah janji Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Namun Tuhan juga mengingatkan melalui kebenaran firman Tuhan di pagi ini bahwa mari kita mau berjaga-jaga terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang itu dia berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Nah, kekayaan atau materi bukanlah barang yang salah, namun manusia yang memilikinya ini harus waspada dan berjaga-jaga ketika mengelolanya. Nah, Tuhan ingin agar semua yang dipercayakan kepada kita, entah itu hidup kita atau berkat materi yang Tuhan berikan, mari kita dapat mengelolanya dengan benar, dengan baik, dan digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan ingin agar kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, dengan tidak hidup dalam ketamakan. Persoalannya adalah bila kita tidak memiliki hubungan yang dekat lagi dengan Tuhan, dan kita disibukkan dengan segala kegiatan-kegiatan yang menjauhkan diri kita dengan persekutuan dengan Tuhan, maka tanpa sadar saudara, materi bisa menguasai kita. Nah, orang yang tamak senantiasa merasa kekurangan dan tidak pernah merasa cukup, sehingga terus mengejar kekayaan untuk diri mereka sendiri dan merasa rugi bila itu diberikan kepada orang lain atau pula dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ketamakan ini membuat seseorang lebih mengutamakan harta daripada perdamaian. Dan bahkan mungkin kita pernah mendengar atau kita melihat berita di TV, ada satu keluarga yang mungkin saling membunuh karena apa? Persoalan harta warisan. Nah, saudara, ketamakan ini membutakan mata orang sehingga apa? Mereka lebih memilih materi daripada persaudaraan. Dan mereka tidak lagi, saudara, mengejar indahnya hidup dalam kerukunan perdamaian, tetapi mereka mengejar materi yang lebih banyak dan tidak mempedulikan orang lain. Nah, Yesus mengingatkan bahwa hidup orang itu tidak tergantung dari banyaknya harta yang dia miliki. Namun, mengapa banyak orang merasa khawatir ketika harus mempersembahkan uangnya itu untuk Tuhan atau memberi kepada sesama? Nah, karena mereka ini menganggap bahwa hidup matinya mereka itu tergantung dari kekayaan yang dimilikinya. Nah, ketamakan ini bisa dimulai ketika kita sudah mulai merasa khawatir mengenai kondisi ekonomi kita saat harus kita memberikan persembahan atau kita memberikan persepuluhan yang sebelumnya tidak pernah merasa khawatir tentang hal itu. Nah, saudara, mungkin saja dulu waktu kita masih kuliah atau kita belum bekerja, belum berkeluarga, saudara, kita tidak pernah khawatir dengan persoalan ekonomi. Namun bagaimana setelah kita bekerja dan kita berkeluarga? Nah, mari kita renungkan bersama perkataan Yesus hari ini agar kita waspada dengan segala ketamakan. Mulailah dengan membuka diri untuk Roh Kudus, Roh Allah berbicara, mengevaluasi hidup kita. Nah, ketamakan ini tidak akan muncul secara tiba-tiba, saudara. Namun dimulai dari hal sederhana. Bagaimana kita mengalokasikan berkat Tuhan, materi dan waktu-waktu yang Tuhan percayakan. Apakah kita menghabiskan itu semua untuk diri kita, atau untuk pekerjaan Tuhan? Nah, saudara, bagaimana kita mengatasi yang namanya ketamakan ini? Mari kita kembangkan rasa syukur.
Rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Tuhan adalah kunci untuk membebaskan hati dari ketamakan. Dan yang kedua, mari kita mencukupkan diri. Kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan dan tidak tergiur dengan keuntungan yang besar yang tidak logis. Dan yang berikutnya, mari kita prioritaskan harta surgawi. Mari kita fokus untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan melalui apa? Perbuatan kasih, berbagi, dan membantu sesama. Dan yang berikutnya, mari kita menjaga hati kita murni, berjaga-jaga agar hati tetap murni, dan kita bebas dari ketamakan dengan mengasihi Tuhan, dengan sesama, dan hidup dengan tulus hati. Nah, teladan yang baik kita lihat dari Maria. Dia menunjukkan kasih sejati yang memberikan yang terbaik bagi Yesus dengan tidak rasa takut dan kehilangan. Tapi kita lihat Yudas. Yudas ini menjadi pengingat bagaimana ketamakan dapat membutakan seseorang dari kebaikan dan hanya fokus kepada keuntungan pribadi. Saudara, biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini mau meneguhkan, mau menuntun setiap kita agar mari kita punya rasa syukur, kita mengucap syukur dengan segala apapun yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, dan mari kita belajar untuk mencukupkan diri sehingga kita tidak tergiur dengan segala ketamakan, segala keuntungan-keuntungan yang tidak logis. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia memberkati, menguatkan, menuntun setiap kita, dan hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Immanuel.